Hai guys, hai teman-temanku semua, apa khabar kalian? Semoga senantiasa sihat, bahagia dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya. Sila maklum ini adalah bacaan sampingan yang akan saya upload at random atau secara acak bagi memenuhi keperluan semua. Teman-teman, bacaan utama saya akan diupload seperti biasa setiap hari dari jam 7 ke 8 malam nanti ya. Di tema bacaan sampingan ini, saya ingin membahaskan rahasia yang berjaya dibongkar. Teman-teman, di topik bacaan sampingan hari ini, kita akan cuba melihatkan arkana, rahasia apakah yang berjaya dibongkar oleh leluhur dan malaikat pelindung kamu sebagai petunjuk perihal kehidupan, karya serta keuangan dan hubungan percintaan kamu. Ingin saya terapkan, ini adalah bacaan umum yang menarik energi banyak orang. Sesuaikan dengan kondisi kamu, ambil yang mana yang manfaat dan singkirkan yang negatifnya. Baik teman-teman, kita mulakan dengan menarik energi kamu dahulu secara keseluruhannya. Saya ingin melihatkan kepada emosi kamu dahulu ya. Bagaimanakah emosi kamu detik ini? Maka kita akan gunakan kad yang berbeza ya. Baik teman-teman, kita lihatkan dulu bagaimanakah emosi, perasaan kamu detik ini. Nah, di sini teman-teman kita akan cuba menarik energi kamu dahulu ya. Nah, kita akan lihatkan seperti apakah energi kamu detik ini. Nah, pembacaan ini merupakan pembacaan bersifat timeless. Maka kita tarik saja ya energi kamu detik ini. Bagaimanakah emosi kamu detik ini? Apa yang sedang kamu rasakan? Knight of Wands. Okey. Saya merasakan detik ini teman-teman, beberapa di antara kamu sepertinya sangat looking forward ya. Sangat melihatkan kepada sesuatu itu dengan perasaan cemas. Entah mengapa saya tangkap energi yang seperti seseorang yang ingin memulakan sesuatu yang baru, tetapi perasaan ataupun antisipasi itu seperti meledak-ledak. Nah, di sini ya, daripada kad yang pertama ini, saya menyarankan walaupun kamu penuh bersemangat untuk kembali berjuang. Apapun ya, secara keseluruhan, sama ada pembaikan dari segi keuangan, kehidupan, menaik taraf ya, kehidupan kamu ataupun perhubungan percintaan kamu, mungkin kamu bertekad melakukan sebuah perubahan, jangan terburu-buru. Kerana saya merasakan energi yang meledak-ledak dari kamu, seperti kembali bersemangat, which is very good teman-teman ya, sesuatu yang sangat baik. Tetapi seperti walaupun kamu full force ya, dengan penuh perjuangan, saya sarankan jangan bersikap terlalu terburu-buru. Lakukan perencanaan yang baik sebelum kamu melangkah, ataupun sebelum kamu ingin melakukan atau mewujudkan perubahan itu. Nah, di sini teman-teman ya, walaupun kad ini ada umurnya, tetapi saya lebih cenderung membuka pembacaan hari ini kepada apa-apa umur sahaja ya. Nah, kita lihatkan. Ketika kamu sangat bersemangat, kerana mungkin hanya satu atau dua kad yang akan resonate dengan kamu, kita buka kad lagi ya untuk melihatkan emosi kamu detik ini. Two of Swords. Teman-teman, beberapa di antara kamu pula, ini energi yang sedikit lain ya, sedikit berbeza daripada energi yang pertama. Seperti dalam kebingungan ya. Seperti kamu tidak pasti apakah kamu ingin beredar dari kondisi sekarang ataupun kamu masih berproses ya, sehingga kamu benar-benar pasti kamu boleh mewujudkan pergerakan ini. Nah, ini baik daripada segi keuangan, jatuh bangun sebuah hubungan ya, kehidupan kamu dan sebagainya. Saya lebih membaca energi ini kepada general teman-teman ya. Beberapa di antara kamu ini bingung dan tidak tahu ya untuk memilih yang mana satu. Dan beberapa di antara kamu pula masih lagi berpegang kepada sesuatu yang sudah usai. Nah, ini membuatkan kamu benar-benar menemukan jalan buntu. Kamu ingin keluar, meledak-ledak ingin keluar dari situasi ini, tetapi kamu tidak tahu bagaimanakah caranya. Tetapi semangat perjuangan itu sangat tinggi. Nah, di sini disarankan ketika kamu masih lagi bingung ya, dengarkan intuisi kamu dan jangan bertindak secara terburu-buru. Do not do something hastily ya.
bergerak menggunakan perencanaan. Maksudnya kamu harus merencanakan sesuatu itu dengan baik. Ketika kamu yakin tidak lagi di posisi ini ya, bingung, baru kamu bergerak. Begitu ya, jikalau saya kaitkan kad kedua kepada kad yang pertama. Tetapi saya menangkap energi yang berbeda di sini ya. Salah satu daripada kamu ini sudah ingin berjuang kembali, dan yang lainnya seperti masih bingung dan mencarikan jalan keluar. Beberapa di antara kamu sepertinya masih berpegang ya kepada kondisi sekarang ataupun kondisi masa lalu. Masih lagi dalam proses untuk bergerak atau beredar ya. Ya, ini membuatkan kamu sangat galau. Beberapa di antara kamu di sini teman-teman ya, saya menangkap energi yang boleh dikatakan cukup menyedihkan ya. Kamu kesepian, sedih, bersendirian. Merasakan walaupun mungkin ada orang banyak, mungkin jikalau kamu ada keluarga ya, kamu masih merasakan kesepian ini. Nah, apatah lagi jikalau kamu mungkin seseorang yang tinggal bersendirian, sering mencarikan jalan keluar itu sendirian ya. Kamu merasakan sangat sepi, tidak ada keluarga terdekat, tidak ada siapa ya untuk ditanyakan pendapat dan sebagainya. Dan kamu di sini saya lebih menangkap energi sangat ingin diperhatikan, sangat ingin didengarkan. Kamu kesepian, lonely ya, lonely dan juga kamu ingin didengarkan. Di sini saya menangkap energi yang agak mellow ya, sedih, apatah lagi bersebelahan dengan dead end, kebuntuan fikiran. Tidak tahu bagaimana lagi ya untuk kedepannya. Nah, di sini saya ingin menyarankan teman-teman, semua kita tidak akan lari daripada sebuah masalah. Pikirkan apa yang perlu difikirkan hari ini. Keesokannya kita pikirkan ya, kerunsingan keesokan harinya. Jangan dicampur adukkan. Kerana kita manusia tidak akan mampu ya untuk memasukkan kerisauan ke hari keesokan harinya, ke hari yang selepas itu ya. Kita tidak boleh berfikir ke arah yang seperti itu teman-teman. Terlalu banyak yang perlu difikirkan. Now, take one thing at a time. Hari ini, cukuplah kerisauan hari ini, buat hari ini. Kita fikirkan kerunsingan esoknya, keesokan hari. Nah, di sini bukan saya menyatakan kamu tidak boleh berencana ya. Merencanakan sesuatu jangka panjang itu penting. Tetapi merunsingkan kepala kamu itu is another thing. Jangan terlalu menyudutkan situasi kamu hingga kamu begitu sedih. Tidak tahu ya, bagaimana untuk handle hari ini pun kita tidak tahu. Bahkan perlu memikirkan bagaimana untuk menghandle ya, mengendalikan sesuatu keesokan harinya. Cukuplah kerunsingan untuk hari ini. Kesepian, galau, kepikirannya. Ada begitu seperti sudah ada 3 energi yang berbeda. Ataupun jika saya gandingkan kepada satu energi, ini mungkin juga ya, daripada orang yang sama, ingin memperjuangkan membuat perubahan di kehidupan kamu, tetapi bingung tidak tahu bagaimana caranya dan masih kepikiran terus. Nah, di sini kita tarik satu kad lagi. Wow, 6 of Cups. Nah, di sini jelas teman-teman ya, beberapa di antara kamu yang masih belum move on, masih berproses, masih mengenang kepada memori masa lalu. Nah, ini yang mengikat kamu ya. Ada sesuatu yang sentimental. Ada sesuatu yang sangat sensitif. Saya sangat memahami energi ini ya, maka saya tidak akan menilai kamu. Mungkin kamu ada kaitan dengan seseorang yang lain, pernah ada ikatan khusus. Nah, orang ini pergi meninggalkan dalam hidup kamu, yang membuatkan kamu terpaksa menanggung sesuatu tanpa hasil dia. Banyak contoh yang lain ya. Kehadiran seseorang dari masa lalu yang kembali membuatkan kamu runsing. Mungkin ini cinta lalu, tetapi orang ini mungkin kembali detik ini mencari kamu. Nah, apapun situasi kamu ya, terlibat dengan memori lalu, orang masa lalu kamu, zaman kanak-kanak, zaman sekolah, yang membuatkan kamu masih lagi kepikiran terus. Nah, dari sudut yang berbeda, saya juga menangkap energi setelah kamu galau dan kepikiran, kamu seperti ingin mendamaikan situasi. Nah, this is back to the first and second card. Meledak-ledak untuk merubahkan sesuatu tetapi tidak tahu caranya. It's okay teman-teman ya, kita semua ingin kedamaian, sesuatu yang harmonis. Maka kita ke tema readingan hari ini, saya akan cuba sedaya upaya untuk membongkar di arkana. Nah, apakah maksud arkana itu ya? Sering kamu dengarkan daripada tarot-tarot reader, major arkana, minor arkana. Arkana merupakan sebuah perkataan daripada bahasa Latin yang berarti misteri, rahasia, a secret. Major arkana menunjukkan rahasia besar,
ataupun misteri yang besar. Minor Arcana menunjukkan rahsia yang kecil, rahsia harian, misteri harian yang perlu diselesaikan. Begitu teman-teman. Di hari ini teman-teman, saya akan cuba sedaya upaya untuk menarik energi daripada malaikat pelindung leluhur kamu bagi memberikan kita petunjuk terhadap kehidupan, kerjaya keuangan, perhubungan, percintaan kamu. Apakah rahsia yang bakal dibongkar oleh alam semesta ini ya? Kita perlukan petunjuk ini. Maka kita ke tema readingan hari ini. Bottom of the deck teman-teman, Nine of Wands, recovery. Beberapa di antara kamu ya sudah lama mengalami kesukaran ini. Nah, di sini jangan salah faham ya. Saya tidak menarik semua energi orang susah. Saya juga menarik energi orang yang sangat mapan. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Uang mungkin dapat memberikan kamu posisi ya, position, status dan sebagainya. Itu tidak menunjukkan ya, uang mampu ya memenuhi kesepian kamu. Di sini ada jiwa yang kesepian. Walaupun kamu mapan, pengusaha yang sangat berjaya, ada kekosongan jiwa yang saya tangkap di sini. Baik kamu seorang yang sangat gigih berusaha memperbaiki kondisi keuangan kamu, ataupun kamu seorang yang sudah mapan, sudah berjaya. Jangan lupa, perputaran karma teman-teman. Roda itu sentiasa berputar. Yang di atas tidak akan di atas selamanya. Apatah lagi kita sudah melalui pandemi ini ya. Yang di bawah tidak akan berada di bawah untuk selamanya. Maka tema readingan hari ini terbuka untuk kamu yang mapan, seorang pengusaha, ataupun kamu mungkin sedang mencari pekerjaan. Teman-teman, Nine of Wands, recovery, menunjukkan ada sisi ingin memulihkan keadaan ini, masih lagi bertahan dan cuba bertahan untuk kedepannya. Seseorang yang belum berputus asa. Beberapa di antara kamu ini sanggup ya menjaga jarak dengan keluarga, dengan orang lain, sehinggalah kamu dapat memperbaiki kondisi kehidupan kamu, kerana kedepannya nanti kamu tidak mahu mempresentasikan ya kondisi sekarang kepada mereka. Sama ada orang lain, orang luar, sanak saudara, keluarga ataupun orang yang kamu cintai. Maka kamu menjaga jarak untuk memperbaiki kondisi kamu dahulu ketika kamu memiliki kedudukan yang agak baik. Kemudiannya baru kamu akan melanjutkan sesuatu, seperti melanjutkan hubungan dan sebagainya. Kini saya menangkap secara keseluruhan, kamu memfokuskan kepada perubahan hidup kamu, transformation, kejayaan. Bertahan teman-teman ya, demi sebuah kejayaan. Nine of Wands. Nah, ini adalah energi keseluruhan yang saya tarik daripada kalian ya. Kerana ini bacaan umum teman-teman. Bakal menarik energi banyak orang dan saya sukar untuk mengkhususkan ya bacaan ini kepada individual. Nah, teman-teman, kita akan menggunakan Angel Therapy Card hari ini dan cuba melihatkan ya. Saya juga berdoa sebelum membuat pembacaan ini agar kita mendapat petunjuk. Rahsia apakah yang berjaya dibongkar arkana daripada alam semesta buat kamu? Kita mulakan dengan kondisi kehidupan kamu secara keseluruhan. Apakah yang yang bakal dibongkar ya oleh alam semesta mengenai kondisi kehidupan kamu? Wah, saya agak bersemangat hari ini ya, sehingga kata-kata saya terbata-bata. It's okay ya. This is what happen when you are very excited. Antisipasi yang lebih ya. Kerana saya benar-benar berdoa sebelum melakukan readingan ini. Maka kita lihatkan ya, apa yang bakal dibongkar oleh alam semesta mengenai kehidupan kamu. Mungkin sesuatu yang kamu tidak tahu. Nah, kamu perlu ya mendengar bisikan ini. Bisikan yang bakal dibongkar oleh alam semesta, leluhur malaikat pelindung kamu, mengenai kehidupan kamu secara keseluruhannya. Kita akan lihat di sini teman-teman ya. Okay guys, fokus. Fokuskan kepada diri kamu. Ya, saya perlukan fokus ini. Mungkin ada tarot reader yang mengatakan kamu tidak perlu fokus. Setiap tarot reader mempunyai cara yang berbeza, energi yang berbeza. Menurut saya, fokus is very important. Bukan sahaja fokus, pernah saya terapkan sebelum ini, fokus dan komunikasi itu sangat penting dalam apa saja. Dalam pekerjaan, perhubungan, kehidupan dan sebagainya. Nah, teman-teman, fokuskan energi kamu dan kita lihat rahsia apakah yang berjaya dibongkar mengenai kehidupan kamu. Base chakra. Base chakra ini kembali kepada Archangel Michael.
Teman-teman, base chakra ini adalah root chakra atau lebih dikenali sebagai Muladhara. Teman-teman, root chakra ini menunjukkan kekuatan dasar kamu. Nah, spot ya, ataupun posisi base chakra ini berada di dasar tulang belakang. Nah, ini menunjukkan apa teman-teman? Ini menunjukkan beberapa di antara kamu sangat insecure sebelum ini. Tidak yakin, tidak percaya diri. Tetapi yang lucunya, walaupun kamu tidak yakin, tidak percaya diri, alam semesta dapat menangkap. Kamu tidak yakin dengan kemampuan kamu, tetapi kamu mempunyai determinasi, keazaman yang baik. Maka kamu sering doakan ini di dalam doa kamu. Kuatkan semangat kamu, bukakan jalan untuk dirimu. Hari ini, alam semesta menjawab dan membongkar rahsia ini dengan memberitahu kamu bahawa kamu mempunyai base chakra, Muladhara. Teman-teman, base chakra ini apa? Base chakra ini berwarna merah, merah menyala, yang menunjukkan kamu tidak menyadari kamu mempunyai kekuatan dasar, kekuatan asas yang sangat penting. Walaupun kamu mungkin merasakan, tidaklah kak, saya tidak mempunyai bakat, saya buntu di sini, saya meledak-ledak, tetapi saya tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan kehidupan saya secara keseluruhan. Alam semesta, malaikat pelindung leluhur kamu, membongkar rahsia ini dengan memberitahu kamu ada Muladhara, warna merah. Nah, kamu perlu, apakah maksud warna merah ini teman-teman? It means a basic trust, kepercayaan dasar. Teman-teman, kamu perlu mempunyai kepercayaan, walaupun kamu mungkin tidak percaya diri, tidak percaya kamu mempunyai bakat dan kemampuan, tetapi rahasia ini dibongkar oleh alam semesta yang menunjukkan kamu memiliki chakra ini. Kamu memiliki kekuatan ini yang tidak kamu sedari. Selama ini teman-teman, ketika kamu berdoa ya, kamu mempunyai determinasi, keazaman yang kuat untuk bertindak. Ini sudah ditunjukkan daripada Knight of Wands ini. Energi seorang satria berbaju zirah yang ingin bertindak dan berjuang, mengharungi segala badai, melawan arus. Kekuatan itu ada, tetapi kamu tidak yakin. Nah, hari ini, malaikat pelindung leluhur kamu membongkarkan rahasia ini. Apakah yang kamu miliki? The base chakra. Kekuatan akar kewujudan yang terlihat di diri kamu. Kemampuan untuk menggali dan merasakan akar yang kuat di dalam kehidupan seseorang. Nah, kamu memiliki akar ini. A very deep root, teman-teman. Akar yang sangat mendalam. Muladhara. Nah, itu bahasa Sanskrit, teman-teman. Saya juga tidak pasti jika saya menyebutnya dengan cara yang betul, tetapi saya lebih cenderung mempelajari ini dan cuba menyebutnya dengan betul. Nah, arkana, rahasia yang dibongkar hari ini berkenaan dengan kekuatan diri kamu yang tidak kamu sadari. Yang kedua, books, teman-teman. Beberapa di antara kamu sama ada suka membaca buku, membaca sesuatu, ataupun mungkin kamu tidak suka membaca. It's okay. Cari tahu rahasia yang dibongkar oleh alam semesta, malaikat leluhur yang sangat menyayangi kamu adalah sikap kamu yang ignorance. Ignorance itu apa teman-teman? Leka, teman-teman. Kamu lebih cenderung diberitahu oleh orang lain, tetapi kamu tidak mahu cari tahu. Ada kalanya curiosity kills the cat itu penting. Bersikap seperti saya, kepo, inquisitive, sentiasa ingin mencari tahu. Teman-teman, sejak kecil lagi saya sangat kepo. Kepo itu ada dua energi. Sama ada kamu kepo bergosip atau kamu kepo kepada ke arah yang akan membantu kamu berjaya. Nah, di sini kamu perlu embrace, menerima kelemahan kamu, bersikap adil, bersikap jujur, dan jangan ada penafian. Apakah kamu lebih ke arah kepo bergosip atau kamu kepo untuk mencari tahu sesuatu untuk memperbaiki diri kamu? Nah, kamu semua sudah agak arif dengan pembacaan saya di pembukaan channel ini lagi. Saya orangnya tegas. Maka ketika saya membuat bacaan, perlu ada ketegasan ini agar kamu disedarkan. Nah, mungkin di sekeliling kamu, teman-teman, kita baca kat ini your life purpose involve writing, reading, editing, or selling spiritual based books. Di sini teman-teman sangat jelas memperlihatkan sisi spiritual kamu. Mungkin beberapa di antara kamu ini sangat pandai menulis, sangat pandai mengarang ataupun sangat pandai menghasilkan karya-karya yang sangat menarik.
Tetapi ketika kamu memiliki Muladhara, base chakra ini, kamu tidak seperti mengasah bakat itu. Kamu mungkin saja memandangkan kerana kamu leka, bersikap very despondent, ya, seperti acuh dan tidak acuh akan perbaikan diri kamu. Mungkin kamu juga sering menunda dan merasakan ini bukan momen yang tepat. Di sini rahasia yang dibongkar oleh alam semesta, malaikat pelindung kamu dan leluhur kamu adalah kamu perlu cari tahu, asahkan bakat ini. Kerana mungkin, ya, katakanlah kamu seorang pengusaha, mungkin pengusaha kecil-kecilan, ataupun kamu mungkin mempunyai pekerjaan ataupun pekerjaan sampingan yang mungkin on and off. Seperti akhir-akhir ini, merasakan kamu terpaksa berusaha sendirian. Mungkin tidak ada yang membantu, tidak ada yang ingin membantu. Nah, di sini teman-teman, kamu perlu cari tahu. Kerana jalan akan dibuka ketika kamu inquisitive, cari tahu, ya, ke arah manakah perlu kamu tuju, siapa yang dapat membantu kamu. Ada kalanya teman-teman, informasi-informasi seperti ini bukan saja dapat kita kecapi melalui spiritual, tetapi kamu dapat mencari tahu dari majalah-majalah, ya, pembacaan daripada handphone, buku-buku. Itu penting. Baca apa saja yang kamu ingin baca. Mungkin contohnya kamu ke klinik kerana sakit ni. Mungkin ada yang seperti Kat tadi, ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang sakit, ya, sedang sembuh dari sakit kerana stres kebuntuan ini. Kamu ke klinik. Walaupun kamu merasakan, aduh, beratnya kaki ini untuk bangun. Bangun. Mungkin ada paper-paper, ya, notis-notis yang ditampal di dinding-dinding klinik. Cari tahu. Nah, saya tidak menyebut mungkin informasi di klinik itu berkaitan dengan pekerjaan kamu. Itu bukan maksud saya. Maksud saya cari tahu ketika kamu sedang duduk di mana saja. Mungkin ada notis-notis yang ditampal. Nah, teman-teman, rahasia yang dibongkar di sini, ada notis-notis pemberitahuan yang diberikan kepada kamu melalui mungkin, ya, signboard, petanda-petanda jalan di jalan raya ataupun di klinik-klinik, di kedai-kedai, di restoran. Ketika kamu duduk, pandang di sekeliling kamu. Cuba lihat, mungkin ada petanda, ya, daripada kata-kata mungkin seperti board ini yang saya letak di belakang. Pasti ada mesejnya. Mungkin ada informasi yang kamu bakal dapat yang akan mewujudkan jalan keluar kepada masalah kehidupan kamu. Jangan lupa, ini pembacaan umum, maka saya tidak boleh sesuaikan kepada masalah individu di sini. Gunakan kebijaksanaan kamu, dengarkan dengan hati kamu, cuba tangkap energi pembacaan hari ini. Ketika kamu di luar, teman-teman, mungkin kamu keluar dating, meeting, apa sahaja. Pandang di sekeliling kamu. Jangan bersikap leka. Cuba lihatkan mungkin ada papan tanda di jalan raya, notice board, ya, informasi. Kadang-kala, ya, katakanlah ada perkataan penuh, ya, ayat yang penuh, dead end, kebuntuan. Mungkin satu daripada perkataan yang tertentu itu berceritakan perihal kamu, berkenaan kondisi kamu at that moment, pada ketika itu. Nah, ini mungkin juga merupakan kunci kepada permasalahan kehidupan kamu. Di sini dibongkar bahawa kamu diberikan informasi tetapi kamu leka. Kamu tidak menggunakan kekuatan base chakra kamu. Kamu tidak seperti menggunakan sepenuhnya, ya, Muladhara ini, dan kamu tidak cari tahu. Apa yang kamu lakukan mungkin, ya, berbicara, berkomunikasi, sembang-sembang dengan jiran tetangga, dengan kawan-kawan yang sebenarnya hanya membuang waktu kamu. Teman-teman, let me tell you something about kawan-kawan, ya. Ketika kita berjaya, kita ramai kawan-kawan. Ketika kita susah juga, kita ramai kawan-kawan. Tetapi ketika kita bangkit daripada keterpurukan, kawan-kawan ini entah ke mana. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada kamu mengucapkan, tahniah, ya, kamu sudah berjaya. Mereka hanya akan menyepi dan mendiamkan diri. Ketika kamu susah, ramai yang akan datang, begini-begini jalannya, begini-begini caranya. Konon-kononnya begitu. Nah, ini kehidupan, teman-teman. Kamu harus bijak memilih kawan-kawan, ya. Di sini rahasia ini dibongkar, ya, melalui pembacaan hari ini. Dengan siapa kamu berkawan? Pilih dengan hati kamu, bukan dengan mata kamu. Jangan memilih kawan yang menggunakan barang-barang branded. Itu menunjukkan kualiti mereka. Pilih kawan dengan hati kamu, bukan dengan mata kamu, teman-teman. Ketika kamu berjaya, nanti tidak ada seorang pun akan datang, ya, yang mengucapkan tahniah dan memberikan kamu support. Tetapi ketika kamu susah, wah, ramai yang akan datang di sekeliling kamu, konon-kononnya memberikan kamu harapan dan semangat.
bijak memilih kawan-kawan kamu. Kamu tidak tahu ya di antara mereka siapakah the devil itu. Nah, the devil ini orang yang bijak, maka akan datang dengan pelbagai rupa. Nah, saya harap kamu dapat kaitkan ya apa yang saya cuba sampaikan di sini. Di sini malaikat pelindung kamu menceritakan perihal kehidupan kamu yang pelbagai macam. Cuba cari tahu, gunakan base chakra demi menguatkan keyakinan diri kamu. Ketika kamu menambahkan ilmu pengetahuan ini, maka dengan secara tidak langsung kamu akan yakin. Ketika kita ada knowledge, ada pengetahuan, maka kita akan secara otomatis confident, yakin. Tetapi banyak perkara yang tidak tahu. Banyak hal-hal yang tidak kamu ketahui. Nah, bagaimanakah kamu dapat menjadikan diri kamu seorang yang berkeyakinan? Tetapi jika kamu knowledgeable, berilmu pengetahuan, sudah tentu secara otomatis kamu akan percaya diri. Nah, rahsia-rahsia ini dibongkar oleh alam semesta mengenai kamu. You are profoundly clairvoyant. Wow, teman-teman. Ini kad yang bagus sekali. Beberapa di antara kamu di sini bukan saja ya disarankan untuk menggunakan kekuatan base chakra ini sepenuhnya, mencari tahu, tambahkan ilmu pengetahuan kamu dengan membaca, mencari tahu, bukan pergi bergosip di sini sana. Nah, di sini teman-teman jangan ada yang tersinggung ya, kerana saya memang direct dalam pembacaan. Jikalau kamu merasakan kamu tidak bergosip, dan leave it. Maksud saya, daripada kita bersembang, bertutur, cakap kosong, ngomong kosong doang, lebih baik ketepikan semua itu. Ini bukan waktunya. Gunakan kekuatan base chakra kamu, ilmu pengetahuan kamu itu ditambahkan, kerana kamu juga merupakan seorang clairvoyant. Nah, clairvoyant itu apa teman-teman? Kamu seorang yang boleh mencapai sesuatu, seperti seorang yang visionary ya. Kamu dapat melihat sesuatu yang mata kasar tidak terlihat. Mungkin ya beberapa di antara kamu di sini dianugerahkan ilmu kebatinan yang belum diasah. Saya agak sukar melihatkan perkataan yang kecil. Saya akan cuba membaca ya. Trust what you are in your mind. Trust what you are in your mind's eyes as well as with your physical sight. For your spiritual vision helps you with healing, teaching and guidance. Nah, di sini kamu disarankan rahsia yang dibongkar. Tadi saya ada menyebut teman-teman, ketika kita memilih kawan, jangan memilih dengan mata fizikal kita, tetapi memilih dengan hati kita. Di sini ketika kamu dapat melihat sesuatu dengan mata kasar, juga gunakan mata batin kamu. You are clairvoyant, teman-teman. Kamu ini seperti ada cakra agnya ya. Ada mata batin yang dapat melihat sesuatu itu dengan jelas. Ada ilmu kebatinan. Rahsia ini mungkin ya dibongkarkan kerana kamu tidak mengetahui ini dari ibu dan ayah kamu. Mungkin tidak diberitahu, atau kamu mempunyai ilmu kebatinan ini tetapi tidak diasah. Nah, di sini rahsia yang dibongkarkan oleh leluhur, malaikat pelindung kamu, ingin memberitahu kamu just in case kamu tidak diberitahu. Segala sesuatu ini, ketiga-tiga ini teman-teman, base chakra, books and you are profoundly a clairvoyant, dapat membantu kehidupan kamu secara keseluruhan, memperbaiki hidup kamu. Kerana kamu ada memiliki ilmu kebatinan yang dapat healing ya, bukan sahaja diri kamu, tetapi dapat memberikan spiritual healing ke arah orang lain. Mungkin dengan nasihat kamu, kata-kata kamu. Di sini teman-teman, kamu bukan saja dapat membantu diri kamu, tapi kamu juga dapat membantu orang lain. Rahasia ini menurut saya merupakan major arcana yang kamu tidak ketahui dan dibongkar oleh malaikat pelindung, leluhur kamu yang sangat menyayangi dan memerhatikan kamu. Solar plexus chakra. It is safe for you to be powerful and take charge of your life in possible ways. Teman-teman, ini adalah momen yang tepat untuk kamu mengambil alih segala kawalan yang sudah kamu lepaskan. Solar plexus chakra ini berbicarakan tentang apa teman-teman? Kekuatan diri kamu. Nah, di sini teman-teman, kamu mempunyai solar plexus chakra ataupun manipura yang berada di titik pusat. Perlu peningkatan terhadap keyakinan diri atau dukungan dalam menyuarakan pendapat demi mencapai matlamat, dan kamu perlu mengetahui your self-worth. Di sini ada beberapa di antara kamu yang sangat takut untuk menyuarakan ya pendapat kamu mengenai perihal perkara-perkara yang tertentu. Jikalau kamu merasakan mungkin ada orang yang memanfaatkan kehidupan kamu, bersuaralah. Bertegas memberitahu dia
Kamu sedar yang kamu sedang dimanfaatkan, kamu sedar kamu tidak dibantu, dan jangan cuba menjadi hipokrit, datang dengan begitu dekat ke arah kamu dan bercakap yang bukan-bukan. Kamu perlu tegas, menghindar energi negatif ini dan ketepikan. Nah, teman-teman, di sini ketika kamu menyedari kerana kamu seorang clairvoyant yang memiliki ilmu kebatinan, jangan mengasari orang lain. Ketika kamu dapat membedakan yang mana kawan, yang mana lawan, gunakan cara dan taktik yang baik untuk menepis yang tidak baik. Jangan berkasar dengan mereka. Cakap secara baik, cuma kamu avoid, cuba menghindar daripada orang-orang yang toksik ini. Let me tell you something, you guys. Musuh kamu berada di dalam selimut. Kawan-kawan yang kamu sering agung-agungkan itu dibongkar di sini bahawa mereka tidaklah semulia mana. Itu yang saya tangkap daripada 3 kad yang pertama ini. Kita gunakan tarot deck ini ya. Kita lihatkan cara memperbaiki. Setelah melihatkan rahsia yang terbongkar, apakah yang perlu kamu lakukan? Nah, teman-teman, di readingan saya ya, secara jujur saya tidak memberikan kamu solusi. Kerana menurut saya, solusi itu tidak datang dari saya. Saya percaya solusi itu is all glory to God ya. Solusi itu sebenarnya datang daripada Tuhan. Saya hanya mampu sebagai seorang manusia memberikan kamu guidance, a guideline. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dilakukan. Jikalau kamu benar-benar inginkan solusi, berdoalah ya. Kuatkan keazaman dalam berdoa dan percaya yang Tuhan akan menunjukkan solusi tepat kepada masalah kehidupan kamu. Kita lihatkan di sini. Apakah lagi petunjuk lain yang mungkin dapat kamu perbaiki soal kehidupan kamu secara keseluruhan? Page of Wands. Baik teman-teman, kita buka kad dahulu ya. Wow, 6 of Wands. Ini kad yang sangat baik. 5 of Wands. Okey teman-teman, akan ada perjuangan ya. Akan ada perjuangan demi mencapai kejayaan. Nah, di sini teman-teman, you are being support by your angel. Kamu ini disupport daripada malaikat pelindung leluhur kamu. Di sini kamu sepertinya akan bertindak ya, seperti Knight of Wands, keluar daripada zona nyaman kamu, tetapi masalah persamaan kedua-dua kad ini, jangan bertindak terburu-buru. Ketika kamu ingin memperbaiki sesuatu, mungkin perhubungan dengan kawan-kawan, jiran tetangga, kehidupan kamu secara keseluruhan, jangan bertindak berlandaskan emosi sesaat. Cari tahu, selidik dahulu. Kemudiannya baru, walaupun energi kamu meledak-ledak di sini ya, kamu ingin meninggalkan zona nyaman kamu untuk memperbaiki. Kedepannya nanti akan ada kejayaan. Kamu akan bakal ya, dukungan yang tidak kamu dapat sekarang ini. Mungkin tidak ada yang membantu, mungkin juga ada orang yang tidak mahu membantu dengan perniagaan kamu dan sebagainya. Kedepannya nanti akan ada jalan yang terbuka, kamu akan didukung, akan dibantu. Tetapi dengan nasihat, jangan terburu-buru. Lihat kepada situasi dulu baru bertindak. Jangan bertindak sebelum melihatkan situasi itu dengan jelas. Gunakan ilmu kebatinan, Agniha, mata batin kamu, gunakan intuisi kamu, cari tahu teman-teman. Naikkan ilmu pengetahuan kamu, tambahkan ilmu pengetahuan kamu. Dengan cara ini, mula dahara. Keyakinan diri itu akan bertambah untuk kamu maju ke depan. Di sini ke depannya nanti ya, saya melihat bakal akan ada persaingan. Persaingan daripada orang yang cuba mungkin ya, melihatkan kamu berjaya, tidak puas hati, mungkin ingin menjatuhkan kamu. Persaingan yang hebat menanti kamu at the end of the tunnel. Tetapi di sini, menurut saya ya, ketika kita menerima persaingan yang seperti ini, saya sering terapkan, bersainglah secara sihat. Bersainglah secara mendukung. Jangan bersaing secara memburuk-burukkan pihak lain, menjatuhkan orang lain. That's not right. Mendukung secara sihat. Bersainglah secara sihat. Saya melihatkan ya, mungkin juga ada penglibatan keluarga, orang lain yang tidak mendukung ke arah kamu ingin berjaya. Ini pasti akan berlaku ya, dalam kehidupan siapa sahaja. Tetapi kamu mempunyai determinasi dan bakal menerima sebuah kabar berita yang baik dalam waktu dekat ini dengan kehadiran Page of Wands yang menunjukkan kamu akan didukung. Kamu juga akan dijadikan contoh ya, panutan terhadap orang ramai. Nah, di sini jangan ada konflik batin teman-teman.
bertegas untuk melakukan perubahan ini ketika kamu sudah mencari tahu dari pelbagai sudut untuk memperbaiki kehidupan kamu. Kamu akan didukung. Orang ramai akan follow ya, menjadikan kamu panutan dan akan mengikuti gerak gaya kehidupan kamu. Mungkin sebelum ini orang melihatkan kamu di bawah. Kemudiannya mereka dapat melihat kamu di atas. Begitu teman-teman. Kamu bakal dijadikan panutan daripada orang ramai ini yang mungkin melihatkan, wah, kamu bersusah payah dan kini kamu berjaya. Begitu teman-teman ya. Baik. Kita akan teruskan bottom of the deck. Di sini teman-teman ya, beberapa di antara kamu sudah merasakan lelah dari segi kehidupan kamu sehingga kamu merasakan tanggungjawab kamu ini terlalu berlebihan sehingga kamu ingin pergi meninggalkan. Di sini saranan saya, jikalau kamu perlu merehatkan minda, perlu menghilingkan emosi kamu, lakukan. Kerana ini digalak ya, ataupun didukung oleh malaikat pelindung dan leluhur kamu. Jangan lupa rahasia yang dibongkar oleh mereka bahawa kamu perlu menguatkan diri dengan mencari tahu, menambahkan ilmu pengetahuan dan gunakan kecekalan spiritual kamu, intuisi kamu, your clairvoyant ability untuk melihat. Kamu ini seperti seorang visionary ya, yang sebenarnya dapat memprediksi sesuatu itu sebelum berlakunya perkara itu. Beberapa di antara kamu dianugerahkan oleh kebolehan, keistimewaan yang seperti ini. Jikalau kamu merasakan kamu perlu beredar daripada orang banyak, lakukan itu. Tenangkan diri kamu sehingga kamu dapat mencapai sisi spiritual kamu dan kamu dapat menggunakan mata batin dan kekuatan mula dahara. Kekuatan akar kewujudan ataupun kekuatan asas kamu ya, yang berwarna merah ini. Nah, perlu ada basic trust. Percaya kepada Tuhan bahawa apa yang kamu inginkan akan dimakbulkan, provided dengan syarat niat kamu itu baik. Jikalau kamu berniat hanya untuk membalas dendam ya, it won't happen guys. Jikalau niat itu baik untuk memperbaiki kehidupan, membantu orang lain, yes, doa itu akan dikabulkan. Niat itu jikalau tidak baik hanya untuk membalas dendam, revenge, memberikan pelajaran kepada orang lain, saya boleh pastikan, please forget about it. Kamu boleh lupakan saja hasrat itu kerana ini tidak akan dijawab. Malaikat pelindung leluhur kamu hanya akan mendorong kamu ke arah yang betul. Nah, ini sudah dibongkar. Kedepannya nanti kamu akan mendengarkan sebuah berita yang baik. Dalam jangka waktu dekat ini teman-teman ya, akan ada sebuah kejayaan, tetapi ia juga datang dengan sebuah persaingan. Now you have to be ready, on standby mode. Baik teman-teman, saya ketepikan kad ini dahulu dan kita lihatkan pula kepada kondisi keuangan dan kerjaya kamu. Apakah rahasia yang akan dibongkar oleh malaikat dan leluhur kamu sebagai petunjuk perihal mengenai keuangan dan kerjaya kamu? Nah, di sini kita lihatkan sedikit ya, bagaimanakah kondisi kerjaya dan keuangan kamu. Apakah yang perlu kita perbaiki melalui rahasia yang bakal ataupun arkana yang bakal dibongkar ini sebagai petunjuk readingan hari ini. God is your source. Teman-teman, tadi saya sudah ada menyebut dari awal lagi ya. Nah, kad ini menguatkan ke arah itu. Sumber kamu, dasar kamu itu adalah Tuhan, teman-teman. Jangan lupa ya, saya menangkap ada sedikit energi untuk kamu yang sudah agak mapan di sini ya. Saya menangkap energi seseorang yang sudah mulai menepikan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan itu bukan lagi satu priority, tidak berdoa. Sama ada kamu, you don't pray anymore, atau kamu tidak solat ya. Itu menurut keagamaan masing-masing. Kamu sudah mengabaikan ini. Kamu sudah tidak lagi berdoa. Kerana kamu begitu sibuk mengejar cita-cita kamu, sehingga kamu terlupa kejayaan kamu ini sebenarnya diberikan oleh Tuhan. Kamu sudah mulai lupa kerana kamu mungkin mempunyai perusahaan sampingan, perusahaan atau perniagaan yang kecil-kecilan, tetapi semakin hari semakin berjaya. Jangan lupa, God is your source. Dia yang memberi, maka dia yang akan mengambil semula. Don't forget this. Roda itu berputar. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Roda itu akan tetap berputar. Untuk kamu yang mapan ya, saya mendapat indikasi rahasia yang dah terbongkar mengenai kamu. No more praying, no more solat ya. Dah tidak lagi mengutamakan doa-doa kepada Tuhan. Hanya melakukan doa-doa itu sebatas obligated. Mungkin ambil air sembahyang itu juga secara leka. Nah, saya menangkap sedikit ini. Teman-teman,
Saya sebenarnya mampu membongkar rahasia kamu melalui kad-kad ini. Kerana kad-kad ini bukan prediksi, tetapi sebuah petunjuk, a guidance. Di sini saya menangkap dengan jelas ya, kamu lupa bahawa kamu perlu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kamu. God is your main source. Jangan lupa itu. Nah, untuk kamu yang tidak mapan pula, mungkin kehidupan yang sederhana, kehidupan yang pas-pasan saja, mungkin masih mencari pekerjaan. Kamu sudah berputus asa, rahasia yang dibongkar kerana kamu sudah lama berdoa, tetapi tidak terjawab. Persoalkan doa kamu. Apakah niat ketika kamu berdoa itu tepat? Apakah kamu berdoa hanya untuk mendapatkan materi? Seperti saya sebutkan tadi, niat itu penting. Di sini saya juga menangkapnya, baik kamu seorang yang mapan ataupun seorang yang masih berusaha seperti saya, sederhana hidupnya ya, kamu mengabaikan doa kamu kerana kamu sudah give up, berputus asa. Tuhan memberikan kamu peringatan melalui malaikat pelindung leluhur kamu bahawa the prayer must go on. Teman-teman, doa itu perlu dilanjutkan. Sama ada kamu percaya ataupun tidak. Ketika kamu are being unfaithful, your God is faithful. Tuhan itu lebih setia daripada kita manusia. Nah, ini peringatan, rahasia yang dibongkar di sini mengenai kondisi keuangan kamu. Kamu banyak berdoa ya, memintakan jalan keluar, ingin membayar hutang, mungkin juga ada alung ya. Alung itu orang-orang yang tidak ada lesen, teman-teman, yang tidak berlesen memberikan pinjaman uang. Nah, ketika kita tidak dapat membayar uang-uang itu, orang itu akan datang memecahkan rumah, tingkap rumah dan sebagainya. Nah, mungkin di antara kamu di sini ada yang turut ya, saya tidak tahu, saya menangkap energi berjudi. Mungkin ada yang berjudi kecil-kecilan, sudah habis uang ya, mungkin juga hutang itu keliling pinggang. Nah, di sini kamu lupa untuk mendapatkan jawapan itu dari doa kamu. Apapun kondisi keuangan kamu, kerja kamu, sama ada baik ataupun semakin meleset, Tuhan, God is your source. Kamu mulai lupa, leka yang Tuhan sentiasa setia dan ada buat kamu untuk memperbaiki kondisi keuangan, kerja kamu. Teman-teman, jangan lupa, jangan diagung-agungkan kawan-kawan kita. Agungkan hanya satu, God, Tuhan. Itu yang kita harus agung-agungkan. Nah, di sini teman-teman ya, ini memang karakter saya. Saya tidak kisahlah teman-teman, jikalau kamu ingin katakan saya berceramah. Ini demi kebaikan kamu. Clearing debts. Okey teman-teman, kedepannya nanti ketika kamu sudah kembali mengutamakan Tuhan, rahasia yang terbongkar, segala hutang-hutang kamu, uang-uang yang kamu pinjam, mungkin dari kawan-kawan, pakcik-makcik, saudara mara, keluarga, mungkin kamu ingin membuka perusahaan ya, maka kamu perlukan modal yang kecil. Semua ini kamu risaukan, bagaimanakah untuk memulangkan uang-uang ini, Kak? Tuhan adalah keutamaan kamu, guys. God is your source. Leluhur menunjukkan yang kamu tidak mengutamakan doa-doa kamu. Kamu lebih mengagungkan orang di sekeliling kamu. Orang yang meminjamkan uang itu kepada kamu adalah Tuhan kamu. Nah, begitu yang saya tangkap energi di sini ya. Tidak mengapa jikalau kamu marah, lebih baik saya berterus terang. Jangan utamakan orang yang membantu kamu dari segi keuangan. Don't forget you guys, jikalau Tuhan tidak berkata-kata dengan mereka, mereka tidak akan berlembut hati meminjamkan uang kepada kamu. Nah, dasar itu dari siapa? Dari Tuhan. Tidak kira apapun kepercayaan keagamaan kamu. God is your source. Dibongkar hari ini bahawa kamu mempercayai kamu akan mendapat kebaikan daripada kerja, keuangan, daripada bantuan orang lain. Kamu meletakkan kepercayaan ini, confident ini ke atas orang lain, manusia yang sama seperti kamu dan saya. Tidak meletakkan kepercayaan itu kepada Tuhan. Yang patut kita agung-agungkan adalah Tuhan. Nah, di sini dengan jelas ya, when you believe God is your source, clearing debts. Maksudnya, segala hutang-hutang itu, clearing debts itu akan dibayar. Mungkin kamu ada hutang ya, kamu mungkin memerlukan modal untuk perniagaan, membiayai anak-anak, apa sahaja untuk meletakkan uang di poket kamu untuk makan dan sebagainya. Jikalau kamu seorang single fighter, don't worry. Kerana saya melihatkan rahasia yang terbongkar ya, God is your source. Kamu lupa, leluhur kamu ingin memberikan peringatan, malaikat pelindung yang menjaga kamu ingin memberikan peringatan,
Fokuskan ke arah Tuhan. Jangan diagung-agungkan orang yang meminjamkan uang itu kepada kamu. Ini sudah kamu lupa. Kalau kamu ingin melangsaikan hutang-hutang kamu, clearing debts, kamu perlu memfokuskan ke arah Tuhan. Berusaha dengan gigih, selebihnya diletakkan di tangan Tuhan. Jangan berputus asa. Oh, saya sudah doa, teman-teman. Saya sudah berdoa 20 tahun lamanya. Kini saya berputus asa. Ada kalanya, it's up to God's timing. Teman-teman, saya berdoa 20 tahun, teman-teman. Mungkin lebih dari itu. Sebelum pembukaan channel ini. I can swear, teman-temannya, tapi saya tidak mahu ke arah itu ya. Tidak dibantu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah 20 tahun, Tuhan membuka dead end ini ya, kebuntuan ini. Jikalau ia terlaksana untuk saya percaya ini bakal terlaksana untuk kamu. Ini bukan menurut saya, ini menurut kad. Kamu boleh zoomkan ya. Kamu boleh lihatkan kad ini dengan lebih dekat. God is your source. Ketika kamu memfokuskan ke arah Tuhan, clearing debts, maka segala hutang-hutang kamu itu akan dilangsaikan. Visualize abundance in all form. Teman-teman, di sini kamu perlu memanifestasikan again about your mindset. Jikalau kamu gagal memanifestasikan keberkahan, kamu mungkin akan berfikir, tidaklah, mungkin esok lusa baru saya akan mendapatkan uang, maka esok lusa baru kamu akan mendapatkan kejayaan itu. Nah, maksud saya begini, keberkahan, visualize abundance in all form. Maksudnya kamu visualize, kamu membayangkan keberkahan itu dari pelbagai sudut sekarang. Teman-teman, malaikat pelindung membongkarkan rahasia kamu. Kamu sentiasa visualize, benar ya. Kamu sentiasa memanifestasikan, benar. Tetapi apa yang kamu manifestasikan adalah mungkin minggu depan ya, mungkin esok, mungkin lusa. Berlandaskan apa? Pinjaman uang yang bakal kamu terima daripada orang-orang sekeliling yang menjanjikan mungkin akan pass you the money, memberikan kamu ataupun peluang ataupun pinjaman itu esok lusa. Maka mindset kamu ke arah itu. Kamu terlupa bahawa Tuhan boleh memberikan kamu segala sesuatu yang kamu inginkan sekelip mata. Tetapi siapa yang kamu agung-agungkan? Kepercayaan kamu terletak kepada tauke-tauke, the big boss di luar sana yang mampu meminjamkan uang kepada kamu. Di sini kamu diberikan peringatan, teman-teman. Untuk kamu clearing debts. Kamu ingin melangsaikan hutang-hutang kamu, maka visualisasikan. Wah, begitu suka untuk menyebut perkataan ini dalam bahasa kita ya. Visualize abundance, keberkahan itu sekarang. Jangan dalam mindset kamu, teman-teman, esok, lusa, minggu depan, tahun depan saya akan berjaya. Ketika kamu sudah menetapkan tarikh, maka alam semesta akan mengikuti tarikh yang kamu berikan. Nah, untuk menjadi orang yang berjaya, dengan tegas, now, saya akan berjaya sekarang. Uang akan datang kepada saya sekarang. Kesihatan saya akan baik pulih dari hari ini. Afirmasikan ini dengan tegas. Ketika kamu begitu percaya, the universe has got no choice but to give it to you. Kerana kamu terlalu percayai ini. Nah, ini dibongkar oleh malaikat pelindung leluhur kamu kerana kamu sering menunda. Procrastination, teman-teman ya, sering menunda-nunda akan sesuatu. Jangan sering procrastinate, because jikalau kamu sering menunda-nunda, maka alam semesta akan mengikuti tarikh yang kamu tunda. Perlu visualisasikan. Oh, so difficult to mention that words ya. Visualize abundance, keberkahan itu sekarang, dan cuba mewujudkan, manifestasikan itu detik ini. Oh, sudah pasti kamu akan fikir, tidak mungkin lah kak, mungkin sayangku, mungkin kerana ini bukan kerja kita. Jikalau kamu kaitkan dengan big boss, toke-toke di luar sana yang meminjamkan uang kepada kamu, ia tidak mungkin. Tetapi jika kamu fokus ke arah Tuhan, mungkin, my dear. Jikalau kamu percaya akan doa kamu, akan diberikan. Walaupun dalam sekelip mata. Ini berlandaskan kepada kepercayaan kamu. Masalahnya apa? Kamu tidak percaya. Mungkin esok, lusa, next week, minggu depan. Guys, change this mindset now. Tukar minda ini sekarang.
Saya tidak peduli teman-teman, sama ada kamu marah ya. Apalah kak ni ya. Ini memang hakikatnya. Jikalau kamu inginkan perubahan kehidupan kamu, kamu inginkan perubahan kepada hutang-hutang yang tidak dilangsaikan, wujudkan keberkahan itu detik ini. Manifestasikan itu sekarang. Pay yourself first. Prioritasikan diri kamu. Alam semesta juga membongkar ya teman-teman ya. Kamu banyak mengorbankan diri kamu. Queen of Cups sudah terlihat di sini ya. Kamu banyak menghabiskan waktu zaman muda kamu untuk orang-orang yang tidak berguna dalam hidup kamu. Orang yang tidak memanfaatkan kamu. Mungkin jaga keluarga mertua, keluarga kamu yang turut mempergunakan kamu. Musuh itu ada di mana saja ya. Ikatan darah itu tidak menunjukkan kita tidak ada musuh. Jangan berfikiran seperti itu. Pay yourself first. Rahasia yang dibongkar teman-teman adalah kamu banyak mengutamakan orang lain. Kamu jaga suami, isteri, anak-anak, mertua, sehingga diri kamu berhutang di sana sini demi memberikan kebahagiaan ini kepada mereka yang lainnya. Rahasia ini dibongkar hari ini melalui malaikat pelindung, leluhur kamu yang sudah melihatkannya, segala pengorbanan kamu sehingga kamu menjumpai jalan yang buntu. Tidak menjumpai jalan keluar. Kita akan melihatkan lagi petunjuk daripada tarot card ini. Teman-teman, hari ini saya harap kamu bersabar ya. Kerana readingan ini mungkin agak panjang ya. Kerana saya merangkumi kehidupan, kerja dan keuangan kamu serta percintaan dan perhubungan kamu nanti. Jikalau kamu merasakan, aduh, Kak, panjang sangat, kamu berhentikan saja, pauskan saja video ini, dilihat nanti-nanti. Jangan merungut teman-teman ya, kerana ini penting untuk kamu. I'm taking my time to give you this information. Rahasia yang berjaya dibongkar oleh leluhur dan malaikat pelindung kamu. The Fool. Teman-teman, sebelum ini untuk kamu yang bersikap cuek, acuh tidak acuh, mengambil risiko tanpa memandang ya. Ini yang membuatkan kamu banyak hutang contohnya ya, ataupun kamu tersilap langkah. Ini adalah sikap kamu yang terlalu berpetualang, mengambil risiko tanpa melihat ke depannya. Maka dari awal lagi ya sudah dinasihati supaya ketika merencanakan sesuatu itu lihat dari pelbagai sudut sebelum bertindak. Do not act hastily teman-teman ya. Jangan bertindak terlalu terburu-buru. Di sini teman-teman, sepertinya jikalau kamu berhati-hati, akan ada peluang baru, lembaran baru yang bakal dibuka ketika kamu memfokuskan dengan pembaikan diri kamu. Sebelum ini teman-teman, pay yourself first ya. Kamu banyak pengorbanan kepada orang lain ya. Mengorbankan segala sesuatu, bantuan ya, bagi makan orang lain, tetapi diri kamu tidak dijaga. Nah, di sini teman-teman, akan ada keberkahan ya. Akan ada jalan yang terbuka, peluang keuangan kerja yang baru, sesuatu yang tidak pernah kamu ceburi. Tetapi ketika peluang ini hampir nanti, kamu akan sangat happy. Kerana ini yang kamu cari selama ini, peluang baru. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Kamu akan ada peluang dari segi keuangan, kerja, dan peluang ini akan datang dengan cara yang sangat membahagiakan kamu. Di sini teman-teman, King of Swords. Kamu disarankan untuk menggunakan kebijaksanaan kamu. Jangan gunakan kemarahan. Aduh, Kak ni sering berceramah. Kak ni begini-begini. Jangan gunakan emosi, teman-teman. Lihat attention. Lihatkan intention orang lain. Cuba memahami niat orang lain. Nah, mengapa readingan ini panjang? Kerana banyak perkara yang perlu diterapkan. Nah, saya boleh pastikan ya, jikalau saya melakukan pembacaan peribadi sekalipun, saya mungkin akan mengikat kamu di kerusi di hadapan saya sekurang-kurangnya selama 1 jam. Mengapa? Saya tidak mahu mengambil uang kamu ya, tanpa memberikan details ini. Tetapi, teman-teman, Sunberry Tarot tidak melakukan pembacaan peribadi berbayar ya. Kamu boleh support tarot reader yang lain kerana banyak di antara mereka yang memberikan perkhidmatan ini. Support them guys. Ya, mereka juga sangat bagus, sangat baik ya, dan bakal membantu kamu. Support all the tarot readers yang memberikan perkhidmatan ini. Nah, di sini teman-teman, kamu disarankan untuk menggunakan strategik, logika kamu. Jangan terlalu beremosi
ketika kamu ingin melangsaikan hutang, ya, mungkin kamu ingin mencuba pekerjaan yang baru, memulakan sebuah pekerjaan ataupun perusahaan yang baru. Di sini dengan kebijaksanaan kamu bakal terbukanya lembaran atau peluang baru buat diri kamu. Di sini teman-teman jangan terlalu kepikiran. Lepaskan apa yang tidak dapat kamu kontrol. Sampai beberapa di antara kamu memikirkan kondisi keuangan dan pekerjaan ini, penghasilan, sehingga tidak dapat tidur malam. Kepikiran terus. Jangan ke arah itu kerana ini akan melelahkan kamu, membuatkan kamu capek dan kamu tidak dapat mencari strategi yang baik. Ketika kamu penat daripada segi mental, kelelahan, you tell me, bagaimana untuk menghilangkan masalah kondisi keuangan ini? Six of Cups. Nah, teman-teman, akan ada sebuah kedamaian akhirnya bagi kamu yang ingin memperbaiki kondisi kerja keuangan kamu. Nah, teman-teman, saya akan letakkan kad ini di sini dan kita akan buka to the third step, bagaimanakah kondisi perhubungan dan percintaan kalian. Sesuatu yang dibongkar, arkana yang dibongkar oleh malaikat pelindung leluhur kamu. Sesuatu yang mungkin kamu tidak izinkan untuk orang lain ketahui, ataupun mungkin kamu sendiri tidak ketahui akan rahasia ini, berkenaan dengan hubungan percintaan kamu, sama ada kamu yang merahasiakan ataupun perkara ini dirahasiakan oleh orang yang kamu cintai. Maka hari ini teman-teman, rahasia yang berjaya dibongkar oleh malaikat pelindung dan leluhur kamu. Apakah rahasia-rahasia mengenai perhubungan percintaan kamu yang tidak kamu ketahui, yang bakal diinformasikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini? Okay, let's see. Guys, focus. Yes, I need your focus, Fokus ke sini. Fokuskan saja energi kamu di sini. Apakah yang dibongkar oleh malaikat pelindung mengenai perhubungan percintaan kamu? Family Home Commitment. Teman-teman, untuk kamu, beberapa di antara kamu yang dalam penglibatan cinta terlarang, maksudnya kamu sudah berkeluarga, untuk kamu yang sudah berpasangan atau salah satu sudah berpasangan, di sini terbongkar yang kamu jatuh cinta, dan kamu jatuh cinta dan ada sisi pengabaian. Ketika kamu mungkin jatuh cinta dengan orang lain, keutamaan kamu terhadap anak-anak, keluarga sudah seperti tidak begitu dititik beratkan. Nah, di sini teman-teman, ada rahasia juga yang ingin dibongkar oleh malaikat pelindung. Jikalau kamu berdiri dengan pasangan orang ini sebenarnya sangat memprioritasikan isteri, suami dan anak-anaknya. Ketika menjalinkan hubungan cinta dengan kamu, ini yang dia prioritasikan. Dia seorang yang sudah berumah tangga, kamu boleh melihat memakai cincin dan memegang kasut anaknya, babynya, Orang ini mengutamakan keluarganya. Jikalau ini hubungan cinta terlarang, cinta sembunyi-sembunyi. Nah, bagaimana pula dengan kamu yang single? Untuk kamu yang single, kamu sudah dibohongi oleh si dia yang memberitahu kamu dia sudah bercerai. Dia seorang janda, dia seorang duda. Mungkin proses penceraian itu masih berlangsung dan dia masih berurusan dengan keluarga pasangannya. Nah, ada pelbagai skop di sini, rahasia yang dibongkar hari ini. Ada juga senario seperti kamu single dan kamu berdiri dengan seseorang yang seperti saya sebutkan tadi, yang mungkin menyatakan kepada kamu dia sudah menjadi seorang janda dan duda. Tetapi fokusnya itu masih kepada keluarga dan anak-anaknya. Nah, bagaimana untuk mereka yang tidak mempunyai anak? Dia memfokuskan lebih kepada keluarga ketimbang kamu. Jikalau hubungan yang saling single, dua-dua bujang, dia lebih menyayangi keluarganya ketimbang kamu. Tetapi dia menghormati keluarga kamu jikalau dia mengenali keluarga kamu. Begitu teman-teman, Kita akan lihat lagi. Ini skopnya besar teman-teman. Saya rasa kad ini sudah tidak dapat terlihat, Okey, teman-teman, let me warn you, Hari ini readingannya akan agak panjang. Saya harap kamu bersabar, Kerana rahasia yang dibongkar ini perlu kamu ketahui. Kita akan bongkar lagi. Apakah rahasia mengenai perhubungan percintaan kamu yang terbongkar di sini? Di sini ada epiphany, breakthrough. Wow. Beberapa di antara kamu tidak lama lagi rahasia yang dibongkar, kamu akan free teman-teman.
Kamu akan bebas daripada hubungan toksik yang sudah lama mengikat kamu. Nah, untuk kamu yang sedang berdiri dengan hubungan toksik, seseorang yang tidak mahu melepaskan kamu tetapi memanfaatkan kamu contohnya, akan ada epiphany, pencerahan. Kamu akan breakthrough. Mungkin kamu merasakan ini ikatan karma, Kak, saya tidak dapat terlepas. Nah, this is where you are wrong. Ketika sumber kamu adalah Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Maka Tuhan itu penting, teman-teman, ya. Fokuskan kepada Tuhan dan kamu akan mendapatkan pencerahan, kebebasan, freedom, bebas daripada orang yang toksik, bebas daripada hubungan yang memanfaatkan kebaikan kamu, tubuh badan kamu ataupun keuangan kamu. Nah, di sini beberapa di antara kamu dari segi hubungan juga, untuk kamu yang single, mungkin sukar mencari jodoh, sering terlepas peluang, tidak mendapat jodoh. Akan ada breakthrough, keberkahan yang diberikan oleh alam semesta. Alam semesta, malaikat pelindung dan leluhur kamu membongkarkan bahawa ke depannya nanti kamu mungkin bakal bertemu dengan orang yang tepat. Orang yang sudah lama kamu cari, ada sedikit energi merupakan orang masa lalu kamu, zaman kanak-kanak. Mungkin pekerjaan pertama kamu berkenalan dengan dia. Sewaktu travelling kamu bertemu dengan orang ini. Nah, ada clue-clue yang seperti itu. Kita lihat lagi ya, rahasia yang dibongkar oleh alam semesta mengenai hubungan percintaan kamu. Parti. Teman-teman, untuk kamu yang suka berjudi, suka bersosialisasi, ya, suka sangat dengan media sosial, lebih-lebih dengan Instagram, start posting gambar-gambar yang tidak sepatutnya, hentikan ini. Leluhur kamu, malaikat pelindung, tidak suka kamu melakukan ini di media sosial. Apa yang perlu ditampilkan, ditampilkan. Yang tidak perlu ditunjukkan, jangan ditunjukkan. Seperti status kehidupan, ya, yang diagung-agungkan oleh kebanyakan daripada kita yang sudah berstatus. Takut sangat, teman-teman. Jikalau saya tidak letakkan di Facebook, di Instagram, tidak ada orang pun yang tahu saya menaiki pesawat dan duduk di first class. Tidak ada seorang pun yang tahu saya sudah pergi ke Eropah, saya sudah pergi ke Athens, saya sudah pergi ke Hawaii. Begitu, teman-teman, menunjuk-nunjuk. Nah, di sini saya tidak tahu, ya. Ini rahasia yang dibongkar oleh malaikat pelindung leluhur kamu. Jangan terlalu banyak minum minuman alkohol. Ini bukan energi semua orang, teman-teman, ya. Yang tertentu sahaja. Nah, kamu tahu, ya. Kamu tahu sendiri jikalau ini berkenaan dengan kamu atau orang lain. Suka sangat berparti, keluar malam, balik lewat malam, mabuk-mabuk berjudi. Leluhur kamu membongkar rahasia ini. Ini perlu dihentikan. Ini perlu dihentikan. Terlalu bergiat di media sosial, menayang-nayang atau sudah jadi seperti panggung, teman-teman. Media sosial itu sudah dijadikan seperti sebuah panggung, ya, pementasan untuk kamu menunjuk-nunjuk. Hentikan itu, kerana kita melakukan ini dengan berlebihan, keberkahan itu tidak akan datang. Ketika kamu menyuarakannya, menunjuk ini kepada alam semesta, what are you guys showing? Kamu menunjukkan kamu sudah memiliki segala-galanya. Maka apa lagi yang perlu diberikan daripada alam semesta kepada kamu? Cuba fikirkan ini secara logik. Nah, ada juga energi yang berbeza daripada kad parti ini. Bersebelahan dengan epiphany, kedepannya nanti, ya, akan ada pertemuan dengan seseorang, teman-teman. Mungkin kawan baik, ya, yang sudah lama menghilang, sahabat baik yang sudah lost contact, ataupun mungkin pertemuan dengan orang-orang yang sudah lama kamu tidak bertemu. Akan ada sebuah perayaan kebaikan. Nah, juga ada sedikit energi ke arah itu. Bottom of the deck, teman-teman. Storm, unexpected. Beberapa di antara kamu dibongkar rahasia di sini, ya, yang bahawa hubungan cinta sembunyi-sembunyi, cinta diam-diam akan ketahuan. Ataupun akan berlaku perubahan besar di percintaan perhubungan kamu yang bakal terjadi seperti kamu lihat, ya, panah petir ini, ya, unexpected, teman-teman, sesuatu yang tidak diduga bakal merombak atau menjadi perubahan terbesar di perhubungan percintaan kalian. Nah, di sini sama ada perubahan itu baik ataupun tidak, saya tidak memprediksi masa depan. Hanya dibongkar oleh malaikat pelindung leluhur kamu sesuatu yang bakal memberikan kamu pencerahan terhadap hubungan kamu. Contoh yang paling mudah, ya, seperti saya sebutkan tadi, jikalau ini cinta sembunyi-sembunyi, cinta terlarang, akan ketahuan. Ini juga akan memberikan kesedaran, ya,
kepada kamu sama ada hubungan seperti ini sepatutnya dilanjutkan atau tidak. Teman-teman, ketika kita jatuh cinta ya, secara lurus saya akan katakan ini, kita gatal itu sesaat teman-teman. Gatal itu sesaat kerana kita jatuh cinta dengan seseorang. Benar atau tidak? Perlu dipertimbangkan apakah pihak kamu atau pihak dia ada koneksi dengan anak-anak. Jangan hanya kerana kita gatal sesaat, anak-anak ini tidak diutamakan. Nah, saya pasti selepas ini ya, saya mungkin akan dimarahi di kolom komentar. Tetapi ini perlu ditegakkan, perlu diluruskan. Jikalau kamu merasakan, saya merasakan Kak, saya berdiri dengan suami orang, isteri orang, perbaiki ini. Nah, apatah lagi jikalau ada penglibatan anak-anak. Gatal itu sesaat sahaja teman-teman. Merusakkan rumah tangga orang itu kesannya begitu lama dan akan meninggalkan kesan yang sangat buruk ya untuk anak-anak yang ayah dan ibunya bercerai. Saya pernah beramai kawan-kawan di sekolah dulu ya, sewaktu sekolah rendah teman-teman ya. Kesian teman-teman, bila ditanyakan kepada kawan-kawan, mereka akan ceritakan ibu dan ayah bercerai kerana ibu memilih orang lain, ayah memilih orang lain. Nah, story itu datang dari mereka. Kesan itu ditinggalkan kepada siapa? Anak-anak. Perlu memikirkan dan mempertimbangkan ya, ini perlu dititik beratkan. Apakah hubungan kamu dengan orang lain akan ada kesannya kepada anak-anak? Jangan lupa, jikalau contohnya katakanlah kamu ini single parents ya, single father atau single mother yang mempunyai anak, pastikan seseorang yang bakal bernikah dengan kamu akan menerima anak kamu, menyayangi anak kamu seperti mana dia menyayangi kamu. Jikalau dia mendapat anak tiri dari kamu ya, tetapi menyiksa di belakang kamu, apa ini berbaloi kerana kamu mencintai orang seperti ini? Ini sesuatu yang saya benar-benar bantah. Jangan didera anak-anak kecil itu kerana anak-anak merupakan anugerah daripada ilahi. Saya tidak suka teman-teman. Saya tidak suka ya berlandaskan cinta, bernikah dengan seseorang yang tidak menerima anak-anak kamu, anak-anak dia seperti anak-anak sendiri. Perlu dititik beratkan. Dan saya ulangi ya, perlu dititik beratkan. Okey teman-teman, rahsia apa yang terbongkar lagi, yang apa yang perlu kamu perbaiki. Seperti saya sebutkan tadi ya, tidak ada solusi. Solusi itu hanya ada di tangan Tuhan. Kamu hanya akan mendapatkan sedikit guideline ya, garis panduan bagaimana untuk perbaiki ini ke depannya. Tower. Nah, ketika pencerahan ini terbongkar ya, seperti storm tadi, beberapa di antara kamu akan hancur, terkejut akan pencerahan yang diberikan ini. Malaikat pelindung dan juga leluhur kamu akan membongkar ya sesuatu yang tidak kamu ketahui mengenai hubungan toksik ini. Seseorang yang membohongi kamu, menurut dia sudah bercerai, tetapi mungkin masih ada isteri, suami dan anak-anak. Ini akan membuatkan kamu kaget. Mungkin uang-uang bantuan yang kamu berikan sudah habis dibelanjakan, berjudi dan sebagainya, atau dibelanjakan lebih parah lagi kepada wanita-wanita dan cowok-cowok lain. Akan wujud kesedaran ya melalui apa yang bakal berlaku ini. Nah, kamu tahu sendiri kondisi hubungan kamu masing-masing. Jikalau energi ini bukan energi kamu, tidak perlu cuba menyesuaikan ya. Mungkin ini energi orang banyak yang lain. Teman-teman, akan ada kedamaian ya. Beberapa di antara kamu akan bertindak pergi ataupun mendamaikan situasi hubungan ini. Setelah wujudnya kesedaran ini, ada yang akan berdamai, ada yang akan pergi meninggalkan. Death, wow, transformasi teman-teman. Akan wujud sebuah transformasi dalam hubungan ini dengan seseorang ya. Sama ada akan ada pembaikan ke depannya nanti. Kerana kad death ini lebih kepada transformasi sebuah kebaikan teman-teman. Setelah kehancuran, kamu beredar ke air yang lebih tenang dan akan bertransformasi, rombakan yang secara besar-besaran ke arah sebuah kebaikan kehidupan kamu. Kenapa saya begitu pasti dengan ini? Kerana malaikat pelindung dan leluhur kamu yang membongkarkan rahasia ini, betul? Jikalau mereka yang membongkarkan rahasia ini kepada kamu, sudah pasti they are behind your back. They've got your back. Mereka akan membantu dengan mendukung kamu agar kamu dapat melepaskan semua isu-isu ini, beredar ke air yang lebih tenang, bertransformasi dan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik.
Four of Pentacles. Teman-teman, di sini kamu akan berkecukupan ya. Kamu mungkin ya, beberapa di antara kamu ada juga yang masih lagi rasa insecure. Tetapi dari segi finance, saya merasakan kamu berkecukupan, dan mungkin juga ada wang-wang yang dihutang dari kamu akan dipulangkan. Di sini kamu akan merasakan sedikit insecure dan cuba berpegang kepada apa pun yang kamu miliki ketika itu. Contohnya mungkin terbongkar sebuah hubungan toksik, kamu kehilangan nih. Tetapi kamu masih akan berpegang kepada prinsip dan diri kamu, menyedari ini adalah sebuah kebaikan untuk diri kamu. Apa yang kamu miliki ketika itu ya, ketika disedarkan ataupun ada rahsia yang terbongkar, kamu masih baik-baik sahaja. Ada stability dari segi perasaan kamu. Kamu akan berpegang kuat ya kepada apa yang kamu miliki ketika itu, kerana hanya itu sahaja yang dapat membantu kamu ke depannya nanti. Ada peluang baik teman-teman, kerana kamu seorang yang berprinsip, maka kamu akan berpegang kepada prinsip itu, dan ke depannya nanti akan ada transformasi yang baik. Wow, kehadiran Justice ini ya, sebuah kad yang begitu baik, menuai karma baik teman-teman. Nah, kamu lihat bottom of the deck ya, akan ada pengadilan buat kamu. Ketika leluhur dan malaikat pelindung yang membongkar rahasia ini untuk kamu, maka they've got your back. Akan ada pengadilan. It will be justified. Segala sesuatu itu akan diperbetulkan dan kamu akan menuai karma yang baik. Nah, teman-teman, saya akan membuka beberapa initial hari ini ya. Mungkin initial ini berkaitan dengan seseorang dalam hidup kamu, sahabat, kawan, orang yang kamu berhutang ataupun orang yang berhutang dengan kamu dari segi keuangan, ataupun orang yang berdealing dengan kamu dari segi career, ataupun pasangan masing-masing, ataupun orang yang sedang kamu cintai. Di sini teman-teman ya, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, dan di sini ada Pentacles ya, Capricorn, Taurus, Virgo hadir dalam pembacaan hari ini. Yang paling kuat adalah Scorpio ya, Death. Scorpio, Aries itu yang paling kuat, dan juga Aquarius dalam pembacaan hari ini. 3 major arcana ya, Aquarius, Aries dan Scorpio, dan ada kehadiran semua zodiak sign yang lain. Kita lihatkan kepada initial apa saja yang bakal hadir ya. Mungkin ada perkataan-perkataan ini, mungkin informasi yang kamu perlukan ya, seperti papan tanda yang saya sebutkan tadi ya. Saya tidak tahu teman-teman. Gunakan intuisi apa yang kamu rasakan, dan kita cuba lihatkan apakah petunjuk daripada initial ini. Apakah initial ini menunjukkan seseorang, mungkin mengenai keuangan, pekerjaan, kehidupan kamu, seseorang yang berdealing dengan kamu ya, bukan saja seseorang yang kamu cintai ataupun pasangan kamu sendiri, tetapi mungkin ya ada petunjuk daripada alfabet ini. Saya benar-benar berharap ya, pembacaan yang seperti ini dapat menyedarkan kamu dan dapat memberikan kamu epiphany ya, pencerahan ke arah pembaikan sebuah kehidupan. Ambil mana yang baik saja teman-teman. Yang negatifnya singkirkan. Jikalau energi tidak resonate, anggaplah ini sebatas hiburan ya. Tetapi jikalau kamu merasakan keberkesanannya, ada sesuatu yang mungkin menyedarkan kamu, don't keep it to yourself. Kongsikan pengalaman ini ya secara spiritual dengan orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu sayangi, keluarga kamu dan sebagainya, orang-orang yang memerlukan ya nasihat-nasihat yang seperti ini. Baik teman-teman, di sini kita ada Q, K, B, C, W, N, U, X, H, R, E, Y dan Z. Teman-teman, ini saja petunjuk-petunjuk yang dibongkarkan ya oleh leluhur dan malaikat pelindung kamu. Saya sangat berharap bacaan hari ini sangat memanfaatkan, dan teman-teman kuatkan semangat kamu ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.